welcome back to Titik Putih Podcast. We back again your host Jan Wisma. Weh, Hoi. nyolok gua karena pakai HP. And now today we are talking about Ronaldo ngambek aja. Sebelum ke sana, gua cukup berterima kasih kehadiran Ongki berubah fusion menjadi Sadio Mane tinggal di BWI 5 tahun ya. Jadi terlihat banget dengan potongan barunya. Dan Bisma welcome back. Ini welcome back yang keberapa kali ya, Bis? Sempat absen, cedera terus nih Bisma. Cedera panjang nih. Ini Iya. langganan BPJS nih kalau kata Dembele ya. Kaki kaca Jadi saya, Mak. kaki kaca betul, kulit banget ya. Tapi ada satu yang sebenarnya dia lagi driver ya, menerjar hujan, yaitu Maman yang kayaknya mau liputan menuju ke titik banjir. Jadi dia nggak bisa hadir pada sore hari ini. Yang jelas ini adalah flash record kita typing sebelum match day yang ke-12, ke-13 I think. Gue lupa karena sejak last week ya, pekan lalu yang udah padat banget midweek ya, midweek udah ada. Gue sampai lupa kadang kayak ternyata ada ya di tengah pekan gitu. Dan nggak terasa tuh Pildun tuh kayak ngitungin ujian nasional ya. Kalau kalian pasti pernah ngalamin, gue nggak tahu ya, Ongki mungkin Bisma udah pernah lah ngalamin kayak kita kalau ngitungin ujian nasional setiap harinya ditulis di papan tulis di countdown setiap setiap hari bakal diganti kan kayak 31 terus habis dihapus jadi 30 gitu-gitu kan. Ini kalau nggak salah Piala Dunia sekarang 28 hari. Ya gua nggak tahu tapi what do you think Bis? Katanya Bisma nggak excited Ong. Gimana nih Ong? Piala Dunia Winter tuh gimana menurut lo? Apakah lu setuju dengan Bisma nggak excited gitu? Kayaknya sih gue setuju sama Bisma. Soalnya nggak kayak biasanya dari apa ya, pemberitaannya juga kurang. Kayak dulu tuh kita sebelum Pildun itu nyanyian Benar. udah enak banget itu, Setuju, banyak setuju. kita dengar. Tapi Karena sekarang kasidah sih, kayak kasidahan iya karena. kayak nggak familiar banget gitu loh. Ya. Iya juga sih. Kayak terkesannya tergesa-gesa diada-adain gitu kali ya. Iya, Dan kayak Ya biasa mau aja gimana. gitu loh. Oke, Tapi mungkin semoga Bisma matchnya enggak sih. nambahin penjelasan kenapa kok nggak menarik. Gue kayaknya juga ada setujunya sih, kayak nggak hype gitu, hype-nya kurang. Padahal ini salah satu spending terbesar panjang ajang Pildun. Ya lo tau lah Qatar dan itu. Gimana Bis? Apa ya, yang lo nggak excited selain nggak hype itu? kalau menurutku sih ada beberapa poin ya. Yang pertama benar kata Oki, kalau kita tuh kesannya suasananya kurang. Jadi mulai dari kayaknya udah dari beberapa tahun lalu kan, dimana kalau lu apa sih lagu apa dari Piala Dunia yang lu inget lah selain Shakira gitu, Shakira. sampai Namen AE ya kan. Eh, Yang paling Iya. ku inget sih ya Jerman sih, yang dua dua apa namanya, dua maskot saling dua maskot itu. sepak bola Iya itu iya kan, iya. yang itu kan Iya. lu masih bayang-bayang lah lagunya. Tapi kan beberapa tahun lalu kayak 2018 lu masih apa lu inget maskot dan lagunya? Ya enggak kan? Enggak, Gitu kan. enggak, enggak. Enggak kan? Gue lebih ingat 2018 itu lagu Axel bukan Indomie sih? UPL sih. Iyalah, lebih lebih ke keinget lagu WL kan gitu kan. Lagu Iya iya. mie kremes Bahkan ya. UPL nggak ada liriknya kalau nggak salah. Iya Iya, nggak UPL ada. ada. nggak ada. Masih ada UCL. Dan selain itu pun kayaknya tahun ini lebih banyak kontroversinya daripada prestasinya gitu kan. Belum apa-apa udah ada bilang Qatar itu eh Kotor teman-teman lah di ya. Qatar itu ada Ya. suatu konflik lah atau suatu kepentingan gitu kan dari Presiden FIFA dan sebagainya. Ya, ya. Lalu kenapa juga harus dicepatkan ke winter gitu loh. Sementara jadwal-jadwal klub itu juga pada di sana sehingga nggak ada bedanya sama tahun-tahun COVID di mana lu bakal terus-terus main ya kan. Ya, Jadwal ya. padat hampir tiap minggu lu main 3 kali ya kan gitu, 3 kali Betul. liga, satu Betul. kali di Eropa gitu. Bahkan sekarang kesannya Champions League sama Europa League kayak liga yang tiap minggu ada gitu. Enggak gitu Betul. kan. Kayak gak ada bedanya, Nah, benar kayak gak ada Ada bedanya. bedanya. Benar. Lalu selain itu kayak entah kenapa ya, aku feeling itu sekarang persaingan di klub itu lebih seru men daripada lu lihat persaingan di timnas gitu ya kan. Timnas cuma sebagai ajang makin ke sini makin
ajang biar bukan prestasi baru ya, pencari bakat lah ibaratnya. Lu tahu pemain-pemain mana yang baru, pemain mana yang nanti jadi wonderkid di sana yang akan direkrut oleh tim-tim atau klub-klub baru. Ini lebih seperti itu. Tapi kalau vibe-nya sih menurutku kurang ya, entah kenapa sih. Kayaknya 3 gue sih ngerasain. Ya. Mungkin Ongki last word tentang Piala Dunia. Ya entah alasannya FIFA apa ya kan, karena dimajuin itu alasannya kan karena cuaca. Sedangkan kalau biasanya di bulan berapa sih Piala Dunia, pertengahan tahun kan? Summer. Sebelum ya pokoknya Agustusan kan? Juli Agustus ya betul. Nah, April. Ya sedangkan kalau summer itu di Qatar katanya kan suhunya gila ekstrim. Ya tapi balik lagi jadi hype-nya jadi kurang. Nah, di samping itu kan match yang sekarang itu padat banget. Kasihan pemainnya cuy. Iya, makanya itu. Terutama kalau dari kabar gua dari Chelsea kan Kante dan James, anjir kan. James yang digadang-gadang comparison dari sana sini, James tapi dianya yang KO. Gue kesel banget. Kante juga dipastikan miss. Gue nggak tahu di MU ada yang miss gak untuk tampil di Piala Dunia. Gue nggak tahu juga. Maguire miss. Ya. Emang iya lu bener. Ya. Itu miss ini. Kalau di game pot kick ya. Kayaknya Maguire di pot kick aja. Di pot kick aja. Kalau Arsenal kalau lo tahu sendiri siapa tuh Henderson sampai dimarahin sama Firmino, bukan dimarahin sih, tapi lo lihat fotonya yang kayaknya lebih kecewa sama Gabriel di ini kan ya. Itu nggak tahu lebih ke rasisnya apa emang, tapi ya tetap sekarang vibe-nya ya harus berteman gitu nggak sih Om? Apalagi Gabriel signing kontrak ya Om? Iya signing kontrak 2 hari yang lalu kan? Iya. Long term lagi. Iya. Oke, kita masuk ke pembahasan nanti yang dimana midweek gua rasa sih semuanya aman. Chelsea sih lawan Brentford 0-0, kata gue sih itu hitungan aman away. Yang penting nggak kalah sih. Menurut gue aman. Dan iyalah, Chelsea itu nggak perlu muluk-muluk ekspektasinya. Nggak kayak Arsenal yang emang udah benar-benar di atas dan kayaknya nggak ada masalah sih menurut gue ya. Tapi apakah sesuai ekspektasi lo semua gitu? Gue cuma nanya tipis soal intermezzo bahwa hanya dengan umpan Ali terhadap Salah itu bisa membuat Man City selesai. Itu gimana sih? Lo lihat dengan anjir. Maksudnya gini, kalau dari gue, kalau ada pertanyaan bagaimana kita untuk bisa nyetok Haaland, itu ternyata ya gara-gara VVD yang kayaknya makin bagus kan. Bukan makin bagus sih, tapi kebetulan kemarin bagus kan. Tahu caranya dan Man City kurang kreasi serangan juga kemarin. Jadi dikasih golnya Salah itu udah selesai gitu. What do you think guys? Tentang akhirnya Man City bisa dihentikan Liverpool yang lagi terseok-seok. Itu nggak sih headline-nya atau emang Liverpool tahu cara mengalahkan itu? Gimana? Dulu. Tunggu. Ya oke. Oke dulu. Kalau lu lihat golnya Salah itu mirip-mirip golnya Rashford pas lawan Arsenal nggak sih? Betul. Skemanya City kelemahannya di situ cuy. Ya. Apalagi Cancelo kemarin tuh beberapa kali blunder kan? Ya. Emang nggak bisa marking juga, akhirnya lepas aja. Itu yang gue lihat. Ada kemiripan ternyata skemanya Pep sama Arteta ya. Waduh. Kalau Arteta gimana tuh? Wah ada. Gimana bis? Ya. Apa ya? Mungkin kalau secara as a team emang City lebih pemainnya lebih top daripada Arsenal ya. Tapi lu lihat deh skemanya golnya Salah itu mirip-mirip golnya Rashford pas lawan Arsenal. Bisa. Dan Liverpool tak dapat itu gitu loh. Iya. Tahu gua. Momentumnya sih dapat. Gimana bis? Menurut lo bis? Apa expected? Kalau gue sih kalau Arsenal Liverpool kan gue expected Arsenal. Liverpool tanda kutip melakukan serangan bertubi-tubi. Dardor bahkan sebelum golnya penaltinya Martinelli yang dilanggar itu kan dardor banget dari
Arsenal juga ngotot gitu. Kita nggak ngomongin Arsenal pasti lightweight kan. Cuman Kenapa lu kemarin expect Arsenal bakal menang, Jan? ya karena kan udah jelas Liverpool lagi buruk gitu. Post season dia tuh staffnya cukup berat gitu. Dan itu terjadi gitu. Dan akhirnya Liverpool sampai sekarang pun menurut gua masih belum menemukan tone yang paling pas menurut gua ya. Gitu. Gimana Bik? Arsenal MU sama siapa tuh? Liverpool Man City. Lu expect kah atau ya elah kalahnya City gini banget atau gimana? Aku nggak tahu sih ya kalau misalnya detail perandingan seperti apa karena aku nggak lihat. Tapi kalau aku sekilas lihat pertandingan dan statistik itu kayaknya ya kita nggak bisa mengalihkan fakta kalau klub ini udah sering ketemu Man City gitu loh. Beda sama MU yang Ten Hag yang baru ketemu Man City sekali gitu kan. Sama kayak Ten Hag di pertandingan pertama di Premier League pasti kaget gitu kan. Kenapa Premier League ternyata sekeras ini, Premier League ternyata sedetail ini dan taktiknya sekaya itu gitu kan. Jadi kalau kita bandingin sama kenapa MU bisa kalah atau Arsenal bisa menang lawan Liverpool sementara City kalah lawan Liverpool ya kayaknya klub ini udah pegang cara mainnya Man City gitu dan terbukti Haaland pun juga kesusahan gitu kan lawan Valverde lagi Van Dijk gitu kan Van Dijk aku ingat VVD-nya doang dah itu jadi dan kalau kita lihat momen golnya aja ya gitu itu udah kelihatan kalau counter attack banget kan gitu. Ya, fast break. Kita nggak melihat peluang atau dominasi Liverpool atau City di pertandingan full time-nya ya. Tapi secara golnya doang itu kelihatan kan lu dapat fast break, dapat counter attack dari belakang di mana defense City masih tinggi banget dan tersisa cuma satu doang malah ya kan. Dua. Dan itu dua kalau nggak salah. Yang di belakang sebelahnya satu kan doang. Celo kan ada dia sih. Gua tahu. Tapi dia di belakang. Iya. Nah, ya, jadi kayaknya sih kalau misalnya dibilang gol jatuh dari langit juga bisa aja gitu karena emang iya juga. Ya kan? Karena emang cuma tinggal satu loh. Kalau lihat loh, satu doang di belakang yang salah pun dari 1-1 gitu kan. Iya. Jadi ya kalau gitu doang sih seorang salah pasti bisa masuk lah gitu. Beda kalau itu Rashford gitu. Jadi ya aku nggak bilang Liverpool ini main jelek atau bisa beruntung gitu, enggak. Cuman bagusnya adalah dia bisa meredam City gitu. Tadi menurutku ini kesalahan dari City sih gitu. Bukan dari Liverpoolnya. Liverpoolnya kalau lu kasih peluang 1/3 doang kayak gini ya kan, 1/3 peluang di ini pasti masuk. Tapi itu Nunes dapat 2 peluang juga nggak masuk, Bi. Dan nggak diumpan. Itu bukan City dong, bukan di City kan? Iya. Kan? Lawan City juga. West Ham dong. Lawan West Ham dong. Lawan City kan kemarin itu. Lawan City juga. Dia haus validasi. Dia butuh pengakuan karena kebetulan sama Haaland. Kelihatan banget ngerti kan sih? Iya, makanya gue bilang kan Nunes itu udah setara sama Mitrovic. Wah. Enggak, kata gue Nunes udah setara sama Richarlison. Tengil anak paten, ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Lu baru sama masuk TV, ngerti gak sih? Ya itu, menurut gue. Iya. Udah, gue gak tahu sih Nunes itu apa sih keluar negaranya? Uruguay. Pas draft pick Piala Dunia kayaknya dia bakal ditonton satu kampung dalam TV tabung kayak Richarlison. Gue sih yakin. Oh iya. Richarlison waktu dipanggil timnas itu ya? Iya betul. Kata gue tinggalnya sama gitu. Karena ya ini lawan Arsenal menyamakan kedudukan aja dia harus berhasil dan akhirnya kena kontra buat dia. Gitu. Dan kemarin kebetulan West Ham satu-satunya gol ya apa silakan dia pada saat lawan iya, maksudnya akhirnya satu-satunya gol yang diciptakan oleh Arsenal. Tapi pada saat lawan Man City, kalau Bisma nonton sih, gua rasa pasti bakal lempar botol sih ke Nunes. Gua dia benar-benar menunjukkan bahwa gua harus cetak gol kalau dapat bola, men. Udah jelas-jelas kosong tuh Mohamed Salah di kanan ya. Itu bisa 3-0 sebenarnya kalau 3-0 harusnya itu. Dan makanya itu kan sisi kanan City kan dieksploit banget itu akhir-akhir. Betul. Iya, betul.
Cancelo udah Tapi capek itu, bro. menurut gue sih ya betul, gue setuju sama Bang bahwa um, Liverpool atau Klopp tahu lah cara menghentikan City. Itu aja sih Hmm. sebenarnya. Yang kebetulan Man City, gue jadi Pep ya, kayak frustrated banget tuh. Ya elah kebobolannya gitu doang anjir. Itu sangat 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 Iya. against all out banget lah. Maksudnya ya kayak Chelsea ngalahin Barcelona UCL 2012 itu dikasih Anjir. golnya Torres gitu doang, anjing banget Victor gak sih? Valdes Lo itu kan sebagai ya. iya, itu Iya. kok lo sebagai fans Barcelona kayak gini doang ya. Di dar gak bisa masuk gitu. Tapi ya udah, yang Kalahnya penting sepele ya. 3 poin man. Iya, kalahnya sebagai gitu. Yang penting 3 poin man. Itu yang menurut gua sih. So ya cukup menarik dan kita moving on karena mereka udah punya poin penuh, tapi sedikit kita meninggalkan jejak apakah Liverpool sudah bangkit menurut lebih atau masih biasa aja atau ya secara kemarin kebetulan dia punya preset lawan City, ya udah itu yang terjadi menurut lebih apa masih masih lama tuningnya mereka. Kalau menurutku sih belum ya. Kalau dibilang sudah bangkit belum. Kenapa? Karena aku lihat ini makin ke sini Liverpool ini eh, turun performanya. Emang balik, emang agak meningkat lagi kena. Itu pun karena Klopp ngerubah strategi kan. Dia lebih main ke Ya, ya, ya. 4-4-2 kan gitu kan. Betul, betul, betul. Di mana Nunes di depan lalu di belakangnya Firmino gitu kan. Kalau misalnya nanti itu sudah kebaca pun, nah itu yang jadi pertanyaan. Klopp harus merubah taktik seperti apa lagi? Karena secara tim ini menurutku mereka performanya sedang tidak menyatu dan sedang underperform. Terutama kalau lu lihat Henderson lah, kelihatan banget itu Henderson itu jauh banget dari performanya Betul, betul, sama betul, betul. TAA gitu. Ya, ya, ya. Dan PA juga cedera lagi. iya benar, TAA Enggak. cedera Kemarin pula kan main kan. lawan West Ya, Ham. Menit main. akhir dia main Ya, dari sub. menit akhir masuk ya pas Hmm. lawan Man City. Iya. Ya, ya. Dan eh ya hasilnya balik lagi sih ke bagaimana Klopp bisa sustain untuk ngolah taktiknya itu jika tidak masuk lagi gitu. Jadi kalau misalnya 4-4-2 ini dan Firmino Nunes ini udah nggak works, dia harus ngapain lagi? Itu yang harus diputar otak lah sama Klopp karena ya masih banyak yang pemain yang cedera kan. Konate masih Betul, cedera, Oxlade betul. juga sepertinya udah ada sih, cuman dia kan belum bisa 100% full untuk jadi pemain super sub gitu kan. Betul, betul. Lalu siapa pemain barunya Liverpool itu yang dari Luis Juve? Diaz. Bukan, Luis dia juga cedera. Yang dari Iya. siapa sih? Yang dari Juve itu loh, yang Arthur gelandang Melo. Arthur Melo juga Oke, ada cedera. Melo. Ya, ya. Yes, Robertson pun sering dua perandingan ini sering diganti Simikas kan. Gitu. Ya, Iya. ya, ya. Ya, Underperform dia. lalu yes, Naby Keita pun juga cedera mulu ya kan. Nah, Ya. Henderson juga lagi drop, tinggal Thiago Alcantara nih. Kalau Alcantara Thiago juga keluar juga out, udah dijamin terjun bebas. Oke. Gua nggak tahu, mungkin bisa dibacakan, bis. Dia sekarang peringkat berapa ya? Liverpool kayak 8 ya. 10 apa 8? Liverpool 9. Liverpool 7. Oh, Oh, 7 ya. udah naik 7 ya kemarin udah naik. midweek. Iya, iya. Brighton kan kalah Satu tuh. kosong Itu kan. seri sih. Sorry. Lawan West Ham 1-0. Ini nanti juga kayaknya turun ini. Peringkat 4-nya jadi 5, 5 jadi 4 nih. Siapa tuh? Chelsea MU kayaknya. Gua nggak tahu. Kita udah ngomongin Arsenal, gokil sih, keren, keren. Gini, bis, langsung masuk terhadap gue baca ya bahwa pernyataan mungkin Fabrizio juga kritik bahwa itu adalah konsekuensi dari Ronaldo yang bandel. Gue nggak tahu, pokoknya konsekuensi apa atas apa yang dia lakukan. Gue nggak tahu, mungkin bisa menjelasin bahwa ETH nggak akan memilih dia dan dia keluar pada saat lawan Spurs. Nah, kenapa kok kita sebagai netizen tuh melihat keluarnya dia ke tunnel ya daripada bahas MU berhasil menang lawan Spurs? Aneh sih. Itu adalah mindset yang ada dalam kepala gue sebagai fans non MU gitu kan, aneh. Gue nggak tahu apakah mengalahkan Spurs ada sebuah prestasi bagi MU, tapi mungkin bagi sebagian orang yang nggak nonton MU Spurs seperti apa dan kemudian kenapa Ronaldo keluar, mungkin lo bisa jelasin dikit lagi. Apakah itu prestasi lawan Conte? Gue nggak tahu, kayaknya enggak deh. Mudah.
Gimana, Eh, Wis? aku mau jawab yang kenapa kok bukan MU menang lawan Spurs ya yang jadi headline, tapi Betul, Ronaldo betul, yang keluar gitu betul. kan. Ya, Ya, betul. kita udah tahu kalau di mana berita yang bagus adalah berita yang menginfokan tentang apa ya, Bad news. Kontroversi ya. negatif Ya, kan, ya, tentang hal ya, ya. negatif gitu kan. Jadi Betul, betul. dimanapun itu kalau ada MU, berita tentang MU yang negatif itu pasti jadi bagus gitu. Ya, Kalau lu ya, misalnya ya. tuh lihat MU lawan Brentford gitu kan, MU kalah 4-0, kenapa yang di headline kan MU kalah 4-0 bukan Brentford berhasil mengalahkan tim besar gitu. Betul, Nah, betul. ya itu udah jadi berita, apa poinnya berita lah gitu kan. Yang menarik negatifnya yang mana, ya itu yang diambil gitu. Dan ini ibaratnya udah paling top lah, di mana MU ada negatifnya dan yang negatif adalah Ronaldo gitu kan. Lu ibaratnya udah dua kombinasi headline berita yang paling Komplit lah ya. Ya, komplit ya. lah, paling ciamik gitu kan. Dan Ya. menurutku, sebelum aku bahas pribadi tentang Ronaldo pun, ya itu Ronaldo emang beneran keluar, dan sebelum keluar dia terbukti dikonfirmasi sama Ten Hag dia menolak untuk masuk gitu di menit-menit akhir. Dan keluarnya pun itu bukan keluar ke ruang ganti, tapi bener-bener keluar dari Old Trafford, Pulang. pulang, Pulang pulang, anjir. Ini pulang. kan pada saat kayak pramusim ya. Ternyata dia lakukan lagi. Iya, dia musim lawan Rayo Vallecano gitu kan. Ya. Ten Hag juga bilang, aku udah bilang ke pemain kalau kalian itu tim, kalau pulang ya pulang bareng, nggak ada yang namanya pulang sendiri dan eh, nggak merayakan kemenangan gitu kan. Tapi itu dilakukan lagi, dan di sini lawan Spurs, walaupun itu Ronaldo tetap aja harus kena scores gitu. Ya. Dan bukan kemarin, tadi pagi juga ada berita kalau ya kalau misalnya lu mau balik nggak masalah, cuman lu harus minta maaf. Tapi minta maafnya nggak cuman ke aku atau staff, tapi ke seluruh pemain MU. Dan belum tahu ada kelanjutannya atau gimana. Ya. Ya, itu sih. Tapi lu Karena udah gue tahu sih kalau misalnya Ronaldo udah ngirim statement di IG kalau nggak salah. tahu. Tapi Ya. kata gue dia sampai gini loh. Menurut gue sebagai Hmm. orang merelakan gue bersalah, menurut gue aneh. Maksudnya Oh, dia bilang dia, bersalah gitu. iya maksudnya kenapa dia benar-benar menyempatkan dan bersiap untuk bikin caption sepanjang itu hanya karena tindakan indisipliner. Menurut Ya. gue kan ya nggak usah keluar men. Gak usah Berarti lo keluar lu. emang berniat untuk salah menurut gue itu dia. Yes, lu kayak ingin membenarkan kelakuan lu gitu kan. Iya betul. Kalau misalnya lu ngerasa salah, ya udah lu harusnya minta maaf ke tim lu, staf pelatih sama Erik Ten Hag gitu kan. Iya. Bukan kayak YouTuber klarifikasi mulu. Bener. Kata gue sih itu. Ya. Nah, sebelum aku mengeluarkan pendapat pribadiku, mungkin Ojan dulu atau Ongki. Ojan dulu lah. Menurut lu gimana nih tentang Ronaldo yang kedua kalinya keluar gitu kan? Sementara di MU itu kalau nggak salah ya, aku pernah tadi barusan baca berita itu di media sosial itu juga dibom toksik kan, dibom komentar toksik kalau lu nggak mementingkan legenda lu nggak mementingkan GOAT, lu menganak kirikan Ronaldo gitu kan. Nah, menurut lu gimana nih? Lu jadi sisi yang harusnya membela Ronaldo atau sisi ya tidak ada sebuah tim pemain yang lebih besar daripada tim? Oke. Gue dulu ya. Gue dulu. Gue sebagai orang dalam satu tim bersama orang ini btw dia orang nomor satu se Instagram ya. Yes. Media sosial dia nomor satu, bukan kategori sports doang. Beyonce kalah, Eminem siapapun kalah. Dia itu nomor satu dan dia ada dalam satu locker room bersama lu. Kalau dari diri gue sifat keseganan gue ada ya. Gue segan lah bahwa dia is a legend, orang yang jam terbangnya lebih lama, ribuan jam dia lebih lama daripada gue. Gue sih hanya gue sebagai Iqbal Zidane ya. mungkin gue kesana arahnya ya. Gue ke Iqbal Zidane. Gue sih iya dan memaklumi. Cuman di sisi lain pas gue Iqbal Zidane nongkrong sama tongkrongan kayak sama anak-anak akademi, pasti pas pulang main ke warkop gitu, nggak tahu ya. Akademi ini main ke warkop habis ke Carrington ya, nggak ada gitu. Tapi kayak gue sih menyayangkan ya, kayak apakah ini salah dari klub MU terutama yang nggak bisa melindungi seorang Ronaldo? Kata gue enggak ya. Karena apapun
itu meskipun dia superstar ya itu penyakitnya mas, penyakit indisipliner, penyakit nggak nurut sama coach, penyakit yang dia merasa lebih besar daripada klub. Gue tuh penyakit ya. Jadi gue sebagai Iqbal Zidane, sebagai anak akademi, melihat seorang Ronaldo, kata gue menghormati dia sebagai klub, sebagai legenda, tapi gue nggak menghormati tingkah lakunya dia karena uh, membuat situasi nggak enak aja gitu ya. Kayak gue ini ngomongin legend di kalangan anak-anak akademi gitu. Itu yang dari isi kepala gue gitu. Jadi apakah gue membenarkan? Enggak. Tapi gue menghormati dia sebagai klub. Tapi gue nggak membenarkan karena gue MU nggak salah men. Menurut gue MU nggak salah. Ya, itu kan tindakan atas apa yang dia pilih. Ya, sebagai apalagi ETH men. ETH masa gue sebagai orang baru digituin, gue sih punya wibawa gitu. Bukan berarti dia lebih gede. Ya kalau Oleh terus Ronaldo pulang gitu, Oleh yang bakal minta maaf duluan sih ke WA. Gue minta maaf ya kalau ada salah kata gue, bener gak? Bener gue sih gitu. Kalau ETH sih enggak ya. ETH ya udah, enggak cabut lah grup dari grup WA nggak masalah, kita bikin grup WA yang tanpa lu juga. Menurut gue sih itu ya bagi ETH. Gitu. Gue sih yakin ya pasti ada satu grup ETH nge-reinvite kecuali Ronaldo. Gak ada Ronaldo-nya kata gue ya. Tapi itu sih itu yang gue alami. Jadi konsekuensinya ya lu ngapain, lu marah sendiri ya lu harus takut sendiri. Itu kalau dari gue. Disrespect apa yang dia lakukan, tapi gue nggak respect dia sebagai legend ya. Itu penyakit orang star syndrome. Lo gimana? Gua ya hampir sama kayak lo, kayak gua disrespect sih sama Ronaldo dengan caranya kayak langsung pulang kayak gitu. Kayak lu nggak ngargain the whole tim lu udah berjuang sama-sama. Ya gue tahu emang yes, kita tahu Ronaldo hebat, 5 Ballon d'Or, jam terbangnya tinggi, dedikasinya tinggi. Ya pasti kesel lah dia. Gue ini jagoan gitu loh. Gue nggak selayaknya ada di bench. Udah beberapa kali gue di bench. Mungkin ntar ada plot twistnya, jangan-jangan kayak siapa itu Jan yang bikin buku Jan? Pulisic ya. Ya Pulisic. Nah, kita nggak tahu. Mungkin ETH udah janji ke dia atau gimana plot twistnya. Kita mungkin. Nah, ya, kita belandaannya itu Ronaldo kesel cabut, tapi nggak bisa dibenarkan juga tinggal lakunya kayak gitu. Ya, itu sebuah tamparan sih untuk dia. Tapi gue salut sama ETH berani, kalau emang nggak ada pembicaraan sebelumnya, berani bangku cadangin dia. Gue salut sih karena performanya dia juga lagi jeblok kan ya. Kita tahu semua ya. Mungkin itu sama-sama kita sepakat kan disrespect kelakuannya, tapi untuk as a good star player kita respect banget sama Ronaldo. Setuju. Walaupun gua nggak ngefan MU ya. Iya, ya oke lah. Setuju gua. Oke, lanjut bis. Oke. Thank you. Aku kalau dari aku sih setuju juga buat pendapat kalian berdua. Cuman aku mau ngasih pandangan lagi kalau misalnya ya si ETH itu nggak ngasih punishment gitu kan ke Ronaldo, dan akhirnya Ronaldo tetap main. Pasti kan ada timbul rasa iri kan untuk pemain cemburu main sosial gitu kan. Baik rasa irinya bisa aja jadi efeknya macam-macam gitu, mulai dari ternyata Erik ten Hag juga kalah sama Ronaldo gitu kan, yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata kalau misalnya aku nggak ngelakuin apapun, kayaknya aku juga bisa ada celah untuk nggak kena sanksi deh gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata ETH itu cuman omong doang gitu. Di awal bilang kalau aku the boss-nya, kalau aku semua harus ikut disiplin sesuai perkataanku. Ternyata Ronaldo pun bisa aja nggak ngelakuin hal yang salah tapi tetap dibolehin gitu. Akhirnya kan nganggu konsekuensi tim yang lainnya kan gitu. Jadi ya sama aja. Jadi menurutku itu udah tindakan yang paling benar. Kalau seorang Ronaldo pun baik itu prestasinya
mentereng 700 gol dan 2 gol lagi dia akan mencapai 500 gol kan di Liga Inggris gitu. Iya. Bukan Liga Inggris sih, seluruh di liga pokoknya gitu kan. Iya. Dan itu sebuah pencapaian yang bagus, cuman ya balik lagi kalau lu ngerasa sudah terlalu apa ya, star syndrome banget, juga harus ada orang yang napuk lu gitu kan, yang harus kasih tahu lu gitu. Dan tambahan lagi sih, kalau misalnya masuk akal kalau dari beberapa laga itu Ronaldo nggak dimainkan oleh Erik ten Hag, karena secara statistik pun MU ternyata lebih bagus tanpa Ronaldo gitu. Kalau misalnya aku kutip dari statement Dev itu kan, dia MU itu nggak pernah menang jika Ronaldo starting dari awal gitu kan. Dari udah ada 2 pertandingan itu 0%, dan sementara 8 pertandingan tanpa Ronaldo dia 75% win rate-nya MU. Jadi dari sini udah kelihatan kalau ya pasti ada masalah nih gitu kan. Nggak serta-merta Ronaldo bermasalah, cuman ya ada beberapa sisi yang dikorbankan jika Ronaldo bermain dari awal. Gitu. Ya. Itu sih. Ya, oke. Menarik. Kayaknya emang waktu dengan tidak membahas hal-hal MU Spurs ya. Tapi gua rasa Spurs emang tidak sepenting itu ya. Kita benar-benar tiga orang bergila bahas Ronaldo. Tapi sebenarnya gue penasaran sih, sebenarnya apakah ada efek dominonya dari awal musim ya kan? Pramusim itu sebenarnya kan Ronaldo pengen cabut tuh. Yep. Tetap stay. Mungkin dia ada feeling gue sih dia pasti ada tim talk. Jadi mungkin ETH ada promise apa terus akhirnya nggak tercapai, Ronaldo jadi kesel. Iya. Plot twistnya lagi. Iya. Menurut gue sih itu mungkin salah satu case-nya. Tapi daripada kita bahas tentang conspiration theory tentang Ronaldo yang tampaknya cukup banyak gitu. Ya, menurut gue sih Chelsea MU aja yang kita bahas sebelum kita masuk ke Golden Boy yang harusnya Bukayo Saka ya. Tapi ntar dulu lah itu. Kita masuk ke Chelsea MU yang dimana menurut gua MU hitungannya tracknya bagus. Beberapa 3 atau 4 pertandingan terakhir, meskipun sempat diketawain sempat seri atau kebobolan duluan sama siapa bis Europa League anjir. Amonia lah pokoknya itu Amonia tuh. Iya, tim semangat yang gue sampai bingung kipernya itu siapa, yang akhirnya ngeposting akhirnya Dream Come True main di Old Trafford. Berarti semua tim yang main di Europa League itu ya kalau lawan MU hanya pengen ngeposting kalau dia pernah main di Old Trafford sih kata gue ya. Bukan untuk berniat mengalahkan seorang Man United. Menurut gue ya aneh banget. Gue sebagai kipernya Omonia itu juga kayaknya kalau kebobolan one-on-one sama Ronaldo ya nggak apalah. Seenggaknya gue difoto kalau gue bisa ngapus di IG anjir gitu. Menurut gue ya, gue sih ngerasa gitu ya. Itu unprofessional menurut gue ya. Tapi seenggaknya kiper Omonia udah langsung. Apa gimana bis? Mana dia malah cengar-cengir lagi habis kalah kebobolan di terakhir ya kan? Iya, maksud gue itu. Ya nggak masalah sih. Itu sama pelatihnya dikeplak enggak ya? Enggak lah, semuanya pasti dream come true lah. Pasti masuk ke locker room-nya Man United, kalau enggak nunggu di luar locker room untuk tanda tangan sih, atau swab. Lu berarti misal lu orang Gresik nih, orang kabupaten, lu lawan Persija gitu, wah ya ada BP misal ya. Ya udahlah gak apa-apa, gue kebobolan gue malah seneng ya. Anjing. Bisa. Tapi beda coy. Lu apa namanya? Lu gini, lu misalnya kebobolan ya, tapi lu udah melakukan seluruh kemampuan, mengeluarkan kemampuan ada gitu kan, gitu. Kalau lu emang semudah itu, yes, lu udah berusaha semaksimal mungkin dan nepis beberapa kali save. Iya, gua paham. Lu kan ya udah gitu loh. Udah bermain layaknya pemain profesional kan, tapi kenapa kebobolan lu nggak kesel karena tim lu kebobolan? Gini Yong, lebih tepatnya itu lebih di atas kata kesel ya, perasaan kesel ya. Tapi ibaratnya lu udah kesel, cuman ya apalagi emang ini calculated loss dan aku udah berusaha sekuat mungkin, di akhir ternyata kebobolan ya udah pasrah lah.
Heeh. Iya, gue tuh ngebayangin Bisma sebagai kiper Omonia, dia udah dari awal, dia udah bawa kiper bawa jersey MU, dia beli di Megastore dulu sebelum dibawa ke locker room. Itu Bisma Benar. sih kata gue. Itu dia Bisma nunggu keluar dari locker room terus kayak bang, tanda tangan semua tim dong. Itu kata gue sih itu ya. Bisma sebagai kiper tetap dia harus bawa satu shirt terus ditanda tangan sama semua orang di dalam locker roomnya MU menurut gue ya. Dan Omonia ya. mereka tahu kalau aku udah berusaha semaksimal mungkin kan. Aku dikenal mereka karena udah nge-save berapa kali gitu. Jadi ya aku udah cukup bangga lah ibaratnya gitu. Lucu Gue juga banget. bakal buntutin Bisma sih om. Iya. Lucu banget nanti. Gue bawa 2, ya udah gue 1 gitu. Gue habis mandi terus locker room ganti terus ya udah. Bang, kita tanda tangan gitu. Iya, pasti nggak mungkin. Oke, kita bahas Chelsea MU ya. Ini belum habis baterai headset gue. Lanjut, kalau gue Chelsea clean sheet Kepa sangat menemukan tajinya. 7 save dalam satu klik, ada 3 save dalam satu klik pada saat lawan Aston Villa. Yang akhirnya dia dipecat dan 0-2 kemarin 0-0 sebelumnya 3-0 pokoknya 5 kali clean sheet lah. Nah kalau dari gue sendiri melihat Potter flash aja bahwa gue merasa bahagia meskipun Reece James yang disayangkan nggak akan bermain karena dia cedera lama, mudah-mudahan bisa masuk ke building. Kata gue dia kan orangnya kayaknya nggak bisa mati lah, udah kayak Ibrahimovic lah kata gue secara fisik. Kata gue dia speed recovery-nya lebih cepat. Tapi kita harus lihat bahwa Cucurella dan berbagai semua role yang dipakai kemarin 3-5-1-1 terakhir 4 kali formasi diganti menurut gua oke, cuman ketika nggak ada James ini hanya muter-muter nggak jelas. Meskipun ya Aubameyang, Loftus-Cheek juga main, tengahnya udah nggak butuh seorang ganti lagi. Sorry. Jadi Mason Mount, Gallagher yang gua nggak tahu nanti akan bermain seperti apa. Kalau dari gue sendiri, gue optimis lawan MU dengan Graham Potter. Jadi gue nggak ada takut-takutnya. Maksudnya, gue akan menikmati pertandingan. Karena itu yang gue lihat Graham Potter sejauh ini. Jadi gue menikmati. Bukan soal gue harus nonton highlight atau full time. Menang apa enggak. Karena Graham Potter semenarik secara role, secara permainan. Meskipun kadang kalau udah kebobolan atau kita cetak gol early, pasti kan di intensi dari tim lawan bakal dibabat habis. Kalau menurut lo gimana? Chelsea MU lo ada gambaran kayak keduanya menurut gue tracknya bagus. Kalau gue sedikit ngunggulin MU sih. Entah kenapa. Boleh, gak apa. Menurut gue kayaknya MU ini udah nemuin titik balik di mana dia emang struggle di awal, kayaknya mulai ngelawan Arsenal terus habis itu kalah. Kalah kan, habis lawan Arsenal itu kalah tuh bis. Kalahnya lawan City doang. Terus lawan Sociedad. Bukan di IPL. Ya lawan City kan. Arsenal terus City kalah. Terus menang. Gua ngelihat permainan MU udah mulai ada patternnya gitu loh. Nah, sedangkan oke lah di Chelsea emang lagi bagus, tapi gua ngerasa masih ada yang perlu diperbaiki, terutama di attackingnya ya. Itu sih kalau Chelsea bisa kayak main lawan Villa mungkin bisa lah. Tapi gua sedikit ngunggulin MU. Oke. Boleh. Oke. Boleh. Kalau Bisma gimana, Bin? Kesiapan MU? Gak mungkin lah lo gak optimis. Ini menurut gue MU juga bagus-bagus. Gue hanya bilang kalaupun seri itu clean sheet, at least Kepa clean sheet menurut gue. Masih nggak putus di lawan MU menurut gue. Tapi untuk skor gue rasa sih tipis sih. Tipis ini. Ya. Gue gak mau gol di menit 30 terus babak kedua bosan, itu Chelsea MU banget anjing. Gue gak mau, gue harus pengen yang atraktif. Gue gak mau di second half gak ada apa-apa. Gak enak nunggu tau, deg-degan dari menit 45 sampai 90 terus gak ada apa-apa. Malas gitu. Menurut gue ya. Gimana bis? Menurut bis? Pastinya kalau aku sih 50-50 ya. Bukan bilang pesimis, cuman kalau kita lihat rekornya MU ngelawan Graham Potter tuh nggak pernah bagus loh. Ya kan? Udah 2 kali ketemu terakhir tuh kalah terus kan.
Mana kalahnya yang terakhir jig banget pula kalahnya kan lawan Jujur West Ham. jujur sampai nangis ya. Iya, Iya. iya. Cukurella pertama sampai nangis, yang kedua juga gitu banget golnya kan. Iya. Lalu ya ini kembali lawan Graham Potter. Tapi bedanya adalah di sini aku lihat MU itu udah makin solid lah. Minusnya cuman mungkin nanti ya kalau MU ternyata nggak bisa cetak gol, nggak ada eh, apa sosok sub apa sub pengganti untuk di sisi striker. Ya, nggak Anthony nggak, Martial nggak ada, Ronaldo di scores gitu kan. Jadi salah satunya juga cuman Bruno, Rashford doang di depan. Kalau Rashfordnya busuk kayak kemarin lawan Tottenham, ya udah tinggal yang lain aja nih gitu. Cuman kembali lagi kalau aku lihat Chelsea dengan bermain seperti kemarin ya, aku nggak tahu kemarin itu aku ngerasa Chelsea itu kayak main dengan tim keduanya deh gitu. Iya nggak sih? Iya. Aubameyang nggak ada. Berasanya kayak Yes. gitu. Aubameyang nggak ada, Sterling nggak ada, Kovacic nggak ada gitu kan. Iya. Dan kembali jadi 3 back lagi. Jadi kayaknya Chelsea ini udah siap-siap lawan MU nih gitu. Dan ini yang cukup ditakutkan kalau ternyata Aubameyang main, Sterling main, dan di tengah bukan Gallagher tapi Kovacic dan Jorginho, itu aku menurutku kayaknya lebih ke Chelsea malah. Oh. Asalkan ETH nggak belajar dari kesalahan kemarin ya gitu. Lawan City, lawan Brighton, lawan Brentford, kalau tetap kayak seperti itu mainnya, ya itu bisa jadi bahaya. Setuju. Kalau skor berapa, Bis? If Man United Kalau win. skor ya, gini, kalau misalnya MU kalah, ya MU kebobolan duluan, atau MU kayak City lah, MU awal-awal tuh udah goyah gitu kan di awal, itu bisa gol banyak tuh Chelsea. Pokoknya MU kalau udah kena low cross udah ya habis ya. Udah kena kotak habis langsung tuh. Iya, lebih ke gini sih, lebih ke kalau lu bisa eksploitasi Lisandro Martinez ya, dan penyerang lu bisa lawan Lisandro Martinez, menang tuh Chelsea. Cuman kalau striker lu udah kena tendang sama Lisandro Martinez duluan, itu Chelsea bahaya sih. Agak sulit ya. Iya. Contoh ya, Harry Kane, Son, sama yang paling parah sih Salah sih. Itu menit pertama habis kita langsung ditendang tuh. Ya, langsung ditendang tuh sama Martinez. Ya itu sih. Dan satu hal lagi sih, kalau Casemiro tetap di top performanya, itu bahaya sih Chelsea. Iya. Menurut gue Casemiro masih belum ngecun menurut gue. Kayak nggak tahu harus ngapain sejauh ini. Kalau aku sih sudah sih. Kalau aku sih sudah. Terbukti dari beberapa pertandingan. City 2 pertandingan terakhir sih. City dia nggak main. City nggak main. Nah, habis McTom lawan City tuh nggak enak, itu main MU terus. 5 pertandingan menang terus. Gitu. Oke. Tapi feeling gue sih bakalan main hati-hati sih, Bis. Kalau emang gerusa-gerusu kayak lawan City, ya udah banyak gol. Tapi gue rasa bakalan main pelan-pelan ya. Nah, MU feelingku ini Chelsea ini udah belajar saat MU lawan Arsenal sama MU lawan City, dan terbukti City pun kan nggak masuk main all out attack kayak Arsenal kan lawan MU. Iya. Ya, dia cenderung menunggu kan. Nah, Chelsea ini kayak sebenarnya nggak gitu. Dia ngincer counter attack nih. Gitu. Jadi menurut lo apakah intensitas gamenya early, mid, apa late? Kenapa? Berarti early ya. Intensitasnya menurut lo early sih, early game sih. Gua sih early game bakal half time itu lah. Iya. Iya 40-60 berarti mungkin 20-30 menit awal lah. Kalau aku penentuannya setuju. Penentuannya di 20-30 menit awal. Kalau di situ MU kalau di situ MU nggak goyah ya, itu bisa aja menang MU. Tapi kalau di situ MU goyah, Chelsea bisa menang, yakin. Gini, Bis. Kalau early game MU ngegolin, kayaknya bakalan seru. Yes, kalau MU early game ngegolin, nah itu kemungkinan bisa menang deh. Tapi kalau sampai akhir mungkin seru itu. Seru. Soalnya Chelsea keluar, coy. Iya. Menurut gua kalau MU nyetak gol duluan half time satu sama sih.
Bisa, Chelsea bisa. masih bisa Bisa, nyetak gol bisa, 4-3. Bisa. Bisa gitu. Cuman Ya, cuman MU tetap bisa ada kans menang kalau dia udah betul, cetak betul, gol. betul. Nah, Ya, nah, tapi setuju. kalau Chelsea udah cetak gol duluan, nah ini yang bahaya karena MU Oke. MU Nah, pasti ini. keluar dan Chelsea bisa Iya, counter attack gitu. Kalau MU iya, udah keluar itu malah justru bahaya. Yes, iya, benar. betul, betul. Soalnya di Bahaya ke sini MU-nya sendiri. benar, soalnya Iya, di sini lu nggak bakal lihat MU yang pragmatis gitu kan. Di bawah Ten Hag betul. lu hampir nggak pernah lihat pragmatis mereka. Betul, setuju gue, setuju. Ini menarik Hmm. sih, menarik. Kita punya bayangan yang sama. Ya mudah-mudahan sih. Half time gue lihat sih jangan Jorginho penalti lah. Half time masa gambarnya Jorginho penalti nggak seru men. Penalti lah. Nggak Jorginho seru, nggak penalti, seru. Bruno penalti, iya. Iya, nggak seru. Menurut gue half time tuh gambar yang terbaik dari kepala gue sih masih kayak Havertz lah. Kayak Havertz selebrasi. Kalau enggak ya Rashford mungkin. Rashford pelukan sama teman-teman yang lain. Kayaknya gitu sih. Gue nggak tahu tapi iya itu mungkin nggak mungkin sih half time coba gue Chelsea terus kembali Lisandro nggak nyetak gol Lisandro nggak nyetak gol lewat corner nggak gitu man antara Rashford kalau nggak Bruno menurut gue ya itu yang gue lihat ya oke lah kita Apa, lihat Bu? tidak kita masuk ke last topik yang dimana Nah, nemu. nah ini ada ambience guys ada ambience karena ini live session ya yang dimana kita akan membahas Benzema kita udah pada setuju semua lah Bisma juga setuju bahwa dia deserve untuk mendapatkan Ballon d'Or itu udah pasti ya yang paling membingungkan adalah siapa nih namanya Gavi. bukan Modric. satunya siapa bukan karena di Musiala. Ballon d'Or yang kecil siapa yang kecil Ini yang pasti Golden Golden Boy. Boy, Star Golden Boy. Golden Boy. Bellingham, Gavi, Iya. Kamavinga. Kenapa kok Gavi yang menang gitu? Kalau yang Benzema semua orang deserve gitu. Tapi kenapa Gavi yang menang? Ya, atau mungkin reaksi Bisma pertama kali apa? Lihat Golden Boy ini apa? Karena kan Martial, the one and only, anjir. Dia pernah dapat men. Lu kira ini Martial pernah dapat anjir. Dikira belum pernah anjir. Chelsea-nya nggak ada pemain Golden Boy. Terus ada yang bilang Musiala yang deserve atau Bukayo Saka. Nah, menurut lu sendiri gimana, Bis? Enggak. Kalau aku sih yang rame Golden Boy kan. Kalau aku sih pertama kali reaksiku tahu Gavi yang menang itu adalah emang Golden Boy nggak bisa menang 2 kali ya gitu. Nah, tahu nggak maksud gue ya kan? Soalnya menurutku Pedri harusnya. Yes, di sekarang ini ya harusnya ya Pedri gitu loh. Dan lu siapa sih di dunia ini yang pemain yang di umur 19 tahun bahkan 18 tahun akhir kan dia tuh udah main sebanyak itu kan dari Barcelona, Spanyol, U21 Spanyol pula gitu kan. Betul. Sampai Euro Sport ya betul. Yes, Euro juga dan itu seluruh pelatih itu ganti-ganti pelatih kan itu beda pelatih dan semua setuju untuk memainkan Pedri. Pasti ada alasannya kan kita nggak usah lihat cara mainnya dia, taktiknya dia dan statistik dan sebagainya. Cuman 3 pelatih atau 2 pelatih setuju untuk memainkan Pedri secara terus-menerus, itu harusnya Pedri yang layak 2 tahun berturut-turut gitu kan. Nah, sampai saat ini aku belum menemukan regulasi kenapa apakah emang nggak bisa 2 kali juara gitu. Dan balik lagi kalau Gavi juara atau meraih Golden Boy, ya aku nggak tahu karena aku belum pernah lihat full time dia siapa main. Itu Gavi kan? Yes, siapa itu Gavi. Cuman menurutku dia main karena ya dia La Masia gitu dan juga dia tahu cara bermainnya Pak Barcelona gitu. Cuman menurutku lebih deserve yang lain deh kayaknya, lain sih daripada Gavi gitu. Gimana? Gue sih kalau sebagai salah satu kontingen voters ya, kalau hanya memilih berdasarkan popular players ya, gue nggak pilih Gavi men. Cuman gue milih B di situ Bukayo Saka. Itu paling ada di Emang ada Bukayo Saka B ya? pertama. Ada, Bukayo Saka nomor 8 anjir. Itu 8. Harus 8. Menurut lo gimana? Sebagai Arsenal TV nih. Udah nggak kaget anjir. Dari Ballon d'Or, Golden Boy, udah bullshit anjir. Udah udah gimana ya? Nggak kaget cuy.
Pasti yang ada udang di balik rempeyek lah. Waduh, kadang enak, kadang enggak ya. Iya, Semua orang juga tahu cuy, nggak perlu iya. dikomentari apa-apa. Iya sih, menurut gue cuman hanya Gimik. wabahnya yang dibahas bukan Ballon karena semua orang di tapi yang dibahas adalah Golden Boy-nya yang kayaknya pada layak-layakan. Menurut gue sih, gue nggak tahu Gavi karena selama ini mau kita mulut sangat berbusa karena itu dipilih berdasarkan voters. Dan nama Sekarang Gavi nggak menurut gue tidak sepopuler Musiala, men. Menurut gue ya. Gue nggak tahu deh, itu jurnalis juga ngapain. Pasti banyak orang Katalannya deh. Nah, Gimana? makanya penilaian Golden Boy, penilaian Ballon d'Or itu dari mana? Katanya statistik, terus cara Gak ada main yang bilang dia. statistik, oh. Itu cuma dikasih setlist doang, lu tinggal voting doang. Gak ada pakai Yes, statistik. para wartawan. Beda kayak Premier League Hall of Fame. Premier League Hall of Fame itu dikasih. Iya. Dikasih statistik. Ya, sekarang gini, kalau voters, emang lu nggak namanya jurnalis, emang lu nggak pernah tahu apa nama-nama yang disebutin itu mainnya kayak gimana? Harusnya kan mereka tahu lah. Iya, Masa iya kebanyakan Gavi jurnalis. anjir? Kalau gua baca Semua jurnalisnya juga gak kompeten aja. Menurut orang gue ya, kayak nggak tahu bola. orang oh, Cuman keliput oh, aja. Menurut gue orang ya. awam pun harusnya tahu lah. Nggak usah muluk-muluk lihat statistik, tahu lah nama-nama yang familiar didengar, Betul. yang sering disorot. Nah sekarang lu lihat performanya Gavi sama Saka aja, nggak usah jauh-jauh Pedri. Pedri menurutku deserve lah, jauh pak jam terbangnya. Ya, gue paham. Jadi menurut gue sih kata gue sih nggak usah dibahas banyak ya. Ya kalau udah voting ini ngomongin voting kita nggak bisa berbuat banyak. Cuman Repot pak. Emang ya kudu di KLB kayaknya ini Ballon d'Or. jangan ngomongin lokal ya. Jangan ngomongin lokal. Gue juga masih kepala gue masih pusing ngomongin lokal. Tapi itu aja sih menurut gue nasional dan banyak sekali hal yang pengen gue bahas. Pengen kita bahas lebih tepatnya tapi waktunya sudah cukup. Jangan lupa gue hanya lebih kepada mengingetin kalian berdua FPL jadi seenggaknya ini bisa ada kesempatan 1 jam kayaknya masih sempetin lupa ada untuk FPL. Anjir aku nggak ikut FPL pak, udah males. Bisma masih. Aku udah beberapa Ketinggalan aku. pertandingan nggak ikut sih. Tapi kata gue sih masih bagus ya, Ketinggalan pak. karena tim-tim default pemain default juga star Iya, player yang lu punya sih masih mengangkat at least 40-an apa aja dia. sih. Iya. So I think that's it. Tetap kita ikuti dan ini mudah-mudahan ada juga di YouTube ntar gue naikin. Terima kasih yang udah dengerin. Jangan lupa dengerin di seluruh platform audio kesayangan kalian, audio streaming. Ada Spotify, Noise, dan lain sebagainya. Dan juga ada di YouTube, insya Allah juga ada. Lo bisa melihat kebotakan Sadio Mane, Banyuwangi. Dan juga kita berdua bersama Bisma Dwi dan screen-screennya. Dan gue juga pakai set baru tanpa laptop dan belakang kasur lagi. Iya, betul. Itu aja sih. Aku masih kasur. Betul. Aku di mana-mana. Betul. Itu. Dengan ambience petir yang kayaknya nggak ada. Ya, hampir saja. Itu saja. Jangan lupa follow semua sosmed. Ada Oki situ, Oki juga ada di situ, ada Bisma juga. Mungkin gue juga ada di sana. Dan itu saja. Search di podcast. Gue Bisma Oki signing off. Bye bye. Bye.